Shalom Bapak Ibu, anak-anak jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam Pasion yang ketiga ini, kita juga masih melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bersama, dunia dilanda oleh wabah penyakit corona atau COVID-19. Kita akan masuk di dalam ibadah. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 29, Ada Tempat untuk Yesus. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Maka pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahteranya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 104, Semua yang Letih. Berdosa berjalan
Peristiwa getir yang dialami oleh Yesus sangat terlihat pada waktu dia berdoa di Taman Getsemane. Di sanalah dia mengungkapkan isi hati yang paling dalam, suatu pertanda betapa pergumulan yang dihadapinya. Menurut penelitian medis, kalau seseorang berada dalam ketegangan sangat berat, maka pembuluh-pembuluh darah pun dapat pecah, lalu darah mengalir bersama keringat. Itu adalah tanda menjelang kematiannya. Di tempat itulah dia bermohon pada Bapanya perihal penderitaan hidup yang akan dijalaninya. Namun hidup harus dihadapi bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi berdasarkan kekuatan dari Tuhan oleh Roh Kudus di dalam doa dan keyakinan. Ya Bapa, ya Aba, jikalau mungkin biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah. Itulah sebabnya peristiwa Getsemani sebagai saat-saat genting dalam kehidupan antara ya dan tidak terhadap kehendak Allah. Yesus telah mengatakan ya terhadap hidup dan menjadikan panutan bagi setiap orang yang mencintai kehidupan yang Tuhan berikan. Maka katakanlah ya dan amin akan hidupmu. Ya amin, jadilah kehendak-Mu padaku Tuhan. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 132, berserah. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar
dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawabnya, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan," kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 110, Sungguh Lembut. Yesus memanggil,
Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau harus menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain mengatakannya kepada tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Kita kembali bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 142, "Meski Tak Layak." Tetapi karena
Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkanku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuh hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 257, Tercurah Darah. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan,
siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi. Dan imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan di saat malam hari yang penuh keberkatan ini. Kami boleh bersyukur karena Tuhan masih menjaga dan memelihara kehidupan kami. Hingga pada saat malam hari ini, Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami. Seluruh jemaat Tuhan, GMI Ephrata Kuala Bekala. Tuhan, Engkau boleh melihat keberadaan kami saat ini. Di malam ketiga malam Pasion ini Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bersama-sama dengan seluruh jemaat kami, tapi kami percaya bahwa kami semua jemaat-Mu, Engkau memberkati kami semuanya. Walaupun saat ini Tuhan, kami melaksanakan ibadah kami di rumah kami masing-masing, tapi ini semuanya kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Mari Tuhan Yesus yang baik, walaupun saat ini Tuhan kami diperhadapkan kepada banyak perkara, tapi kami yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi kami orang-orang percaya saat ini. Mari Tuhan Yesus, jikalau kami boleh melihat Bapa di surga, apa yang menjadi permasalahan yang begitu besar pada saat ini, tapi kami tetap yakin bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih untuk memberkati setiap kami, seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini berada dan ada. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Bapa di surga, di dalam kami memuji Engkau lewat ibadah malam-malam Pasion ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan yang harus menderita oleh karena dosa-dosa pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan bahwa penderitaan yang Kau nyatakan, penderitaan yang Kau alami, itu adalah bukti bahwa kami umat-Mu saat ini, umat-Mu seluruh dunia Tuhan, melakukan dosa yang sangat-sangat besar, sehingga Engkau rela berkorban bagi setiap kami. Pengorbanan-Mu luar biasa Yesus. Untuk ini Tuhan kami mohon belas kasihan daripada-Mu. Biarlah Tuhan hadir untuk memberkati kami semuanya, khususnya Tuhan gereja-gereja kami seluruhnya dimanapun saat ini berada dan ada. Dan biarlah di seluruh dunia Tuhan Engkau boleh memberkati kami, khususnya Indonesia saat ini. Kau boleh lawat setiap kami Tuhan Yesus, supaya kami senantiasa boleh berpengharapan kepadamu. Walaupun mungkin dunia Bapa di surga menyatakan
begitu dahsyatnya segala apa yang terjadi, tapi kami percaya kasih Yesus yang begitu luar biasa akan terus menyertai, melindungi setiap umat Tuhan dimanapun berada dan ada. Malaikat-malaikat Tuhan yang berlaksa-laksa itu akan terus Bapa di surga menjaga, memelihara kami kemanapun kami melangkah. Tuhan, Engkau adalah Tuhan penjaga bagi seluruh kehidupan kami. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa saat ini selain tunduk kepadamu Tuhan, mengakui bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang senantiasa hidup di dalam ketidakbenaran di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu mari Bapa di surga, Engkau lawatlah seluruh umat Tuhan, Engkau lawat Indonesia ini Bapa di surga. Jauhkan kami semuanya dari segala penyakit yang saat ini Tuhan Yesus membooming di tengah-tengah Indonesia. Tuhan, jauhkan virus corona dari setiap negara bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk tetap setia walaupun di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik saat ini. Tapi kebaikan Tuhan kami imani itu akan terus menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menjaga, memelihara. Tidak satu orang pun yang terkena dari COVID-19 ini, karena Tuhan adalah Allah yang menjaga, memelihara seluruh kehidupan kami. Kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan kepadamu. Engkau menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus ini Bapa di surga, sehingga COVID-19 ini akan berlalu dari bangsa kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Lihatlah kami seluruhnya Bapa di surga yang merasa takut, bimbang Tuhan, tapi Tuhan adalah penolong yang setia bagi kami. Terima kasih Yesus yang baik, Engkau begitu setia mengasihi kami. Kami hanya datang bersyukur, berterima kasih. Tidak ada kata lain yang bisa kami persembahkan kepadamu Yesus selain daripada syukur dan terima kasih untuk semua pertolongan-Mu, untuk semua kasih sayang-Mu kepada kami, khususnya jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memelihara kami seluruhnya, bahkan Engkau memberkati kami seluruhnya jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun pekerjaan usaha kami Tuhan, Engkau boleh tolong kami supaya kami terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang tiada berhenti, tetapi terus mengalir seperti aliran sungai yang tiada pernah berhenti bagi kami. Mari Bapa di surga, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami malam Pasion ketiga ini ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Biarlah kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat ibadah kami pada malam hari ini, terkhusus lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan, biarlah firman ini menjadi satu kekuatan bagi kami untuk menghadapi setiap masalah yang boleh terjadi atas kami saat ini, baik masalah di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kami untuk kami boleh Bapa di surga semakin mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan perdengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa di surga hamba-Mu tetap Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah hamba-Mu ini juga tetap setia melayani-Mu di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini membuat kami takut. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu ini kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah boleh berakhir dengan baik ibadah kami pada malam hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Ampuni setiap salah dosa kami, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Dan biarlah besok malam juga kami akan beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati sehingga ibadah kami seluruhnya boleh berjalan dengan baik. Bahkan ibadah Jumat Agung kami percaya Tuhan memberkati. Paskah juga Tuhan memberkati. Program gereja-Mu Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi kembali dari nyanyian Rohani Metodis nomor 156, Ku Heran.
Tapi aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjaga yang kuserahkan padanya hingga akhir. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Tapi aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjaga yang kuserahkan padanya hingga akhir. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali memuji memuliakan Engkau dalam ibadah malam Pasion kami. Biarlah Engkau memberkati setiap keluarga yang berkumpul dalam persekutuan di rumah masing-masing untuk memuji memuliakan Engkau dalam Pasion yang ketiga ini. Kami telah menyampaikan doa syukur dan permohonan kami, dan saat ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Engkaulah yang berkuasa menguasai hati dan pikiran kami. Waktu ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-21, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 22, demikian sampai ayat yang ke-30. Kita baca secara bergantian. Kita akan memulainya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena pada malam hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk memuji memuliakannya.
Tema renungan kita pada malam hari ini, tetaplah setia kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dihianati oleh orang yang dekat dengan kita tentulah sangat menyakitkan. Ada perasaan kecewa, ada perasaan marah pada saat kita dihianati oleh orang yang dekat dengan kita. Dan mungkin bisa saja timbul pertanyaan, kenapa dia melakukan ini padaku? Aku sudah melakukan yang terbaik padanya, selama ini aku tulus bersahabat dengannya. Mengapa dia melakukan ini padaku? Tidak ada seorang pun Bapak Ibu yang kekasih yang rela dihianati, meskipun banyak orang rela mengkhianati orang lain, bahkan sahabatnya sendiri. Dia tidak rela dihianati, tapi rela mengkhianati orang lain. Dalam nas firman Tuhan yang kita baca ini Bapak Ibu yang kekasih, terjadi pengkhianatan oleh seorang yang dianggap bagian dari tim pekerjaan pelayanan Yesus. Sama-sama dalam pelayanan mereka satu tim. Bagaimana perasaan Yesus saat dia dihianati oleh orang yang diperkenankan duduk bersama dengannya, menikmati makan bersama. Bagaimana perasaan Yesus mengetahui dia dihianati oleh orang yang satu tim dalam pekerjaan pelayanan yang adalah muridnya. Bapak Ibu yang kekasih, tentu secara dunia kita boleh mengatakan pastilah ada rasa kecewa secara manusiawi. Namun Bapak Ibu yang kekasih, setelah Yesus mengetahui bahwa dia dihianati, bagaimana reaksi Yesus? Apakah Yesus langsung marah dan membenci Yudas? Dalam nas firman Tuhan yang kita baca tadi ini, Bapak Ibu yang kekasih, pada saat Yesus mengetahui Yudas merencanakan yang jahat kepada Yesus, Yesus mengatakan, apa yang hendak engkau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ini jawaban dari semua pertanyaan di atas tadi. Mengapa dia mengkhianati? Apakah aku melakukan yang jahat? Dan pertanyaan-pertanyaan, apakah Yesus merasa kecewa? Apakah Yesus sakit hati? Apakah Yesus merasa dendam? Ini adalah jawabannya. Dia mengatakan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Membuktikan tidak ada kemarahan dan dendam di hati Yesus. Yesus menyampaikan secara terbuka kepada para muridnya yang adalah juga sahabatnya, bahwa dirinya sedang menunggu saat yang tepat untuk diserahkan kepada penguasa. Melalui ucapan Yesus pada ayat 21 dari pembacaan ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kita mau belajar dari nas firman Tuhan ini, bahwa hati Yesus begitu penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran menghadapi pengkhianatan terhadap dirinya. Kita mau belajar, seluruh dunia diajari, Bapak Ibu yang kekasih lihat firman Tuhan, pada saat orang berkhianat kita tidak harus membunuh mereka. Pada saat ada orang mengkhianati kita, kita tidak harus membalas dendam. Yesus memberikan teladan bagi kita. Kita mau belajar dari makna ucapan Yesus pada ayat 21 ini. Yang pertama, secara tidak langsung Yesus sedang mengingatkan Yudas bahwa semua rencananya yang jahat tidak bisa ditutupi, karena tidak ada yang tertutup bagi Yesus. Yesus sudah mengetahuinya, tidak ada yang tersembunyi. Bahkan sampai kedalaman hati yang paling dalam pun Yesus bisa mengetahuinya. Tujuan ucapan Yesus adalah memberikan peluang kepada Yudas untuk bertobat dan menyesali rencana jahatnya agar dia tidak dipakai oleh iblis. Pada waktu itu Yesus tidak katakan tangkap dia karena dia berencana jahat, tidak.
Tapi Yesus mengatakan, perbuatlah apa yang mau kau perbuat. Dia memberikan kesempatan kepada Yudas supaya tidak dipakai oleh iblis. Namun memang itulah yang harus terjadi. Yang kedua, makna ucapan Yesus adalah memberitahukan kepada semua muridnya, memberitahukan kepada semua sahabatnya, bahkan memberitahukan kepada semua umatnya, umat manusia di tengah-tengah dunia ini, bahwa tidak semua sahabat itu memiliki hati seorang sahabat. Karena ada sahabat yang baik di depan, tetapi berusaha menghancurkan sahabatnya di belakangnya. Ada orang yang memanfaatkan persahabatan untuk keuntungan pribadi. Bagi saya itu tidak masalah. Yang menjadi persoalan adalah pada saat seseorang memanfaatkan persahabatannya mendapatkan keuntungan pribadi dengan menjatuhkan, memijak kepala sahabatnya. Itu yang menjadi persoalan. Kita boleh bersahabat, kita boleh saling membantu. Sebagai sahabat kita bisa membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau mereka sukses karena persahabatan kita, kenapa tidak? Tapi masalahnya kalau dia sukses dengan memijak kepala sahabatnya, itu yang menjadi masalah. Demikian dengan Yudas, Bapak Ibu yang kekasih. Ingin mendapatkan keuntungan dengan menjual sahabatnya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yudas telah diperbudak oleh keinginannya sendiri, yaitu cinta akan uang. Benar perkataan Paulus dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu yang kekasih, di tengah-tengah situasi dan kondisi, gempa bumi terjadi, malapetaka terjadi di tengah-tengah dunia, apa yang dilakukan manusia? Mencari keuntungan. Korupsi di mana-mana. Harusnya beras 10 kilo diberikan kepada orang yang membutuhkan karena gempa, karena sakit, penyakit, atau karena persoalan apapun di tengah-tengah dunia ini. Tidak sampai 10 kilo, yang sampai 5 kilo. Kenapa? Karena cinta uang, akar segala kejahatan. Uang memperbudak pikiran, hati manusia. Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi peringatan bagi umat manusia. Justru harusnya pada saat-saat dibutuhkan pertolongan, kita harus memberikan pertolongan dengan sungguh-sungguh, bukan memakai kesempatan ini mencari keuntungan pribadi. Yudas Iskariot tidak menyadari bahwa kecintaannya kepada uang membawa akibat yang sangat fatal. Kecintaannya kepada uang membuatnya tega berkhianat. Dan apa yang terjadi atas pengkhianatan yang dilakukannya, sesuatu yang sangat tragis terjadi pada dirinya, yaitu kematian yang tidak wajar. Ini mengajari kita, Bapak Ibu yang kekasih. Ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan pengkhianatan dalam hidup iman, percaya kepada Tuhan. Kita gantikan percaya kepada kekuatan yang lain. Seakan-akan kita belum pernah mendengar firman Tuhan. Seakan-akan kita tidak tahu apa yang dikatakan firman Tuhan. Lupa hanya karena keinginan duniawi. Lewat firman Tuhan di malam Pasion ini, Bapak Ibu yang kekasih, kita diajak untuk belajar setia sebagai pengikut Tuhan. Tidak menjadi
pengkhianat yang mengkhianati Yesus dengan tidak mempercayakan seluruh hidup kepadanya di tengah-tengah ancaman coronavirus pada saat ini. Jangan andalkan pikiran kita yang terbatas, karena pikiran kita memang terbatas. Jangan mengandalkan kekuatan kepada kekuatan yang terbatas. Kekuatan orang di luar sana pun terbatas. Untuk membantu diri mereka saja pun bisa, itu sudah syukur. Jangan cari pertolongan kepada Allah lain, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita saat ini, jangan pernah mengkhianati Tuhan hanya karena materi. Jangan pernah hianati Yesus hanya karena jabatan. Karena uang tidak akan mampu menyelesaikan masalah kita. Uang itu bisa menyenangkan, memuaskan keinginan daging, tapi tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan sempurna. Jika Tuhan tidak turut campur tangan, sebesar apapun kekuatan, sebanyak apapun materi yang kita miliki, tidak akan mampu menolong Bapak Ibu yang kekasih. Tapi meskipun kekuatan kita terbatas, materi yang kita miliki terbatas, jika Tuhan turut campur tangan, maka kita tidak akan pernah dibiarkan. Mungkin secara pikiran, kalau kami pasti matilah dalam situasi dan kondisi ini, karena tidak ada lagi uang untuk makan. Andalkan Tuhan Bapak Ibu, berdoa, berusaha. Karena kalau kita mengandalkan pikiran kita nggak akan mampu. Mungkin kita pasti benar-benar akan mati. Karena itu mari tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah berkhianat hanya karena materi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus hanya karena jabatan. Jangan tinggalkan Dia datang kepada Allah-Allah lain hanya karena cinta dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih boleh kita renungkan untuk kita hidupi dalam perjalanan hidup iman kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi murid yang setia, yang tidak akan pernah menjadi pengkhianat bagi Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan, untuk kami tidak mengandalkan pikiran, kekuatan, kemampuan kami secara fisik, karena kami terbatas dalam segala hal. Tapi karya Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah terbatas. Bahkan kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti, meskipun kami berhenti hidup dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau tidak akan pernah berubah. Engkau akan selalu memberkati dan menyertai kami dalam perjalanan hidup kami menghadapi situasi sulit. Kami percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami. Pada saat ini juga secara khusus Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang menangani orang-orang yang terkena sakit penyakit virus corona ini. Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesabaran yang daripada Tuhan. Mereka boleh mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk mengemban tugas menolong orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Bukakan hati dan pikiran seluruh manusia supaya tidak berpikir hal-hal yang negatif yang membuat semakin kacau negeri kami ini ya Allah. Bukakan pikiran kami sehingga lewat pikiran yang terbuka menghadapi situasi ini, semua rakyat Indonesia secara khusus boleh tenang menghadapi peristiwa ini. Kami percayakan seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan
seluruh kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus juga yang ada di tempat ini. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.